Untuk coach Bapak Muhammad Ardian dan untuk coach yaitu Bapak Rizky Hedi Wardana. Ya, baik. Saya sudah siap, Pak. Monggo. Assalamualaikum Skenario Pak 1. Rizky. Waalaikumsalam, Pak Ardian. Terima kasih sudah datang ya. Kita Oke, perlu ngomong-ngomong ini ya, nggak lama, sebentar saja. ya, Apa nih yang mau Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini? iya itu Pak. Saya ke sini ini apa ya? Di kelas saya itu saya mengalami kesulitan, terutama di dalam meningkatkan minat baca siswa di dalam kelas 7. Iya. Banyak siswa yang kurang tertarik membaca apa ya, buku paket yang telah disediakan sama sekolah. Saya merasa kebingungan, Pak. Bagaimana cara menarik minat siswa untuk membaca supaya mereka juga dapat memahami materi pelajaran saya, gitu, Pak. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita mau ngomongin tentang cara meningkatkan minat baca siswa jenengan, Pak ya. Ya, karena saya merasa kesulitan ketika pada kegiatan belajar mengajar di kelas mereka tidak suka membaca, Oh, padahal pada mata pelajaran informatika, Pak ya, terdapat praktik. Nah, yang itu akan sulit dipahami jika tanpa membaca dan memahami konsep atau teori terlebih dahulu, begitu, Pak. oh gitu ya Pak Rizky. Oke. Ini Pak Rizky karena waktu kita nggak lama ya, cuma sebentar. Pak Rizky ingin mendapatkan apa dalam percakapan kita kali ini? Apa ya? Saya ingin anak-anak sebelum praktek bisa memahami konsep atau teori ya supaya dalam praktek di dalam lab itu bisa mereka itu Pak. Oh, oke, oke Pak Rizky. Berarti sampean berkeinginan bagaimana supaya dalam pembelajaran praktikum di lab komputer, siswa nantinya tidak mengalami kesulitan gitu ya Pak Rizky ya? Ya, karena dengan memahami konsep atau teori anak-anak atau siswa kita akan lebih matang Pak saat mempraktikkannya dengan menggunakan komputer waktu di lab begitu Pak. Oh, ya ya ya. Iya Pak Rizky. Ya untuk menurut Pak Rizky ya, siswa yang memahami konsep ya atau teori tersebut itu yang seperti apa sih Pak Rizky? Eh, yang saya inginkan, ya, yang saya inginkan siswa itu tahu dasar-dasarnya dahulu, Pak. Misalkan pada materi merakit PC atau merakit komputer, Pak ya, seharusnya siswa mengetahui nama-nama perangkatnya dulu, periperalnya Oh, gitu. dari komputer beserta fungsinya itu dulu, mengetahui nama itu tempat penyimpanan atau perangkat input atau output lainnya begitu, Pak. Oh iya. Berarti idealnya sebelum mereka itu mempraktekkan di lab komputer ya, misalkan seperti tadi merakit PC, berarti mereka harus tahu dulu Pak Rizky ya, nama dan fungsi-fungsi dasar ya, fungsi dasar dari perangkat komputer tersebut ya Pak Rizky. Iya, iya seperti itu, Pak. Oke. Kalau menurut Pak Rizky, kondisi siswa yang saat ini seperti apa Pak? Kondisinya jika saya presentasikan yaitu pemahaman mereka tentang nama dan fungsi perangkat komputer itu hanya sekitar 40%, Pak. Oh, menurut Pak Rizky, jika kondisinya seperti itu, kira-kira itu apa namanya imbas yang Pak Rizky rasakan selama ini seperti apa Pak? Ya, imbasnya ya pada saat praktek mereka tidak bisa, Pak. Ya karena apa? Hmm, Karena mengenal nama dan fungsi saja belum tahu. iya, iya. Itu karena mereka kurang paham dalam mempelajari teori dan pada akhirnya mempengaruhi kelancaran praktikum waktu di lab komputer gitu Pak. Iya, iya. Kalau tadi menurut Pak Rizky kan
pemahaman anak-anak cuma 40% ya tentang nama dan fungsi perangkat komputer. Nah, Ya, 40% ini kan jauh sekali Pak Rizky ya dari apa sempurna lah dari 100%. Kalau menurut Pak Rizky supaya anak-anak bisa lancar saat praktikum, mereka harus mencapai pemahaman berapa persen biar mereka lancar nih dalam praktikum ini. ya. Dengan kebutuhan praktikum di lab ya, saya rasa sekitar 75 Pak. Itu sudah cukup Ya, ya, ya. eh, supaya mereka ya bisa lancar nanti di praktikum, tidak menunggu yang lain atau bagaimana begitu. Ya, ya. Berarti menurut Pak Rizky apa namanya dengan 75% tadi membuat mereka lancar ya. Nah, untuk Ya, apa namanya menurut jenengan Pak, untuk bisa menaikkan pemahaman teori mereka yang dari 40 menjadi 70 itu gimana Pak? 40 ke 70. Iya, Nah, apa ya, menurut saya apa itu sebenarnya mereka harusnya memiliki sumber belajar, Pak. Sumber belajar yang tidak terlalu monoton karena saya ingin yang saya inginkan adalah memfasilitasi mereka dalam buku seperti KSE atau misalkan LKS begitu, BSE atau LKS begitu, Pak. oh, oke, oke. Jadi menurut Pak Rizky dengan minimnya fasilitas lah ya, minimnya sumber belajar mengenai teori Pak ya. Kan Ya, menurut jenengan tadi kan di sekolah hanya ada KSE sama LKS ya. Berarti ini ya, menurut jenengan ini yang menyebabkan siswa boring atau Pak ya atau bosan gitu ya. ya, Nah, betul. eh, kira-kira menurut Pak Rizky apa yang perlu dilakukan? Kira-kira ya menurut saya bisa sih seharusnya saya memfasilitasi, Pak, memfasilitasi sumber belajar yang lain karena siswa kan ada berbagai macam gaya belajar Oke, oke. mereka itu. Ada yang berbentuk visual, ada yang bentuk kinestetik atau yang bentuk auditori begitu, Pak. Kalau menurut jenengan Pak, yang paling mudah dilakukan gitu apa Pak? Kira-kira. Yang paling mudah dilakukan yang jelas eh, saya akan memfasilitasi atau mengakomodir beberapa gaya belajar tersebut begitu seperti menyediakan teori berupa video atau yang lain begitu Pak. Oh, oke, oke. Ya, Kira-kira kapan Pak Rizky itu bisa direalisasikan? ya rencananya begini ya dalam dalam minggu ini Pak secepatnya karena dengan variasi sumber belajar yang banyak harapan saya memudahkan siswa dalam memahami teori begitu Pak. Oh, oke, oke, oke. Nah, ini kan sudah hampir selesai Pak Rizky ya. Ya. Kira-kira apa yang Pak Rizky dapatkan dari diskusi kali ini Pak? Saya awalnya bingung menentukan solusi dari siswa yang kurang berminat Iya. dalam pemahaman teori. Ternyata itu karena mereka bosan dengan sumber belajar yang berupa teks, yaitu buku KSE atau LKS. Dan karena sumber belajarnya tidak apa, memfasilitasi gaya belajar mereka yang lain begitu. Oh, gitu Pak Rizky ya. Oke, Pak Rizky, kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya pengen dengar ceritanya dengan setelah menerapkan apa tadi variasi dari sumber apa sumber belajar yang lain ya Sumber selain belajar. LKS tadi Pak Rizky. Ya, iya Pak, baik Pak. Sampai ketemu minggu depan setelah saya menerapkan ini, begitu Pak. Oke, oke Pak Rizky, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.